Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana dengan NIM 858194227 dari PPJ Palangkaraya. Hari ini saya akan mempraktikum tentang modul 3 pencernaan makanan, KP3 struktur sistem pencernaan. Dengan alat dan bahan ada buku gambar, pensil warna, pensil penghapus, pengorek, penggaris, dan gambar strukturnya. Ya. Sekarang tinggal kita warnai. Kita akan menggambar mulut. Pertama, mulut. Oke, mulut adalah organ pertama di pencernaan. Di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Maka pencernaan mekanik terjadi kita mengunyah ke makanan dan memecah jadi potong-potongan kecil. Pencernaan kimiawi terjadi saat kelenjar ludah menambahkan enzim ke makanan untuk pemecahan lebih lanjut. Fungsi mulut adalah untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi dan menyalurkannya ke dalam lambung. Ada beberapa bagian mulut yang membantu untuk mengolah menjadi potongan kecil yang terdiri dari lidah untuk mendorong makanan, kelenjar ludah untuk memproduksi cairan mulut, selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan bentuknya seperti tabung yang dibalut otot, fungsinya membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan disebut esofagus karena suatu penghubung antara rongga mulut dan lambung. Fungsi ini sistem pencernaan manusia adalah untuk menelan makanan dan mencegah benda asing masuk. Selain itu juga berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dan menghasilkan gerak namanya gerak peristaltik. Gerakan peristaltik menyebabkan dinding berkontraksi secara perlahan hingga makanan terdorong ke lambung. Nah, fungsi selanjutnya adalah lambung. Lambung suatu organ pencernaan yang berbentuk kantong besar dan terletak di perut sebelah kiri. Fungsi lambung ini adalah mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim.
Di organ ini, asam lambung dan enzim berfungsi untuk memecah molekul makanan. Pertama, ada asam lambung yang memiliki fungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Ada juga enzim pepsin untuk memecah protein jadi pepton dan enzim renin untuk membuka protein susu. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Nah, organ ini berfungsi sebagai penyerapan sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Nutrisi dari makanan yang diserap oleh usus halus ini berupa lemak, karbohidrat, protein, vitamin, juga mineral. Fungsi halusnya antara lain adalah memudahkan nutrisi, digunakan oleh tubuh, menetral makanan, dan menjaga keseimbangan cairan. Usus besar. Kayak usus besar, makannya tidak diserap oleh usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar dan menjadi feses sebagai ujung saluran pencernaan. Usus besar berperan mengeluarkan zat sisa dan makanan dicerna. Di dalam usus besar terdapat bakteri namanya Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan jadi feses. Kemudian sisa air dan vitamin itu akan diserap hingga terbentuk sebuah antibodi yang digunakan untuk mencegah infeksi. Hasil dari struktur sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.